Jadi gini, kalau Brian May dengan Paul McCartney bikin sepatu. Dan ini dia, Paul May. Akhirnya, gue cuma akan kasih rating. Halo guys, Dimas di sini, dan kali ini kita kedatangan satu sepatu dari Paul May. Gue nggak ngerti sih di konsepnya gimana, apakah yang punya yang namanya Paul McCartney dan Brian May, terus mereka joinan bikin bisnis baru gitu, gue nggak paham. I have no idea. Dan kalau kita lihat desainnya kayak gini, cakep banget. Bisa-bisanya ya brand sekelas Nike niru-niru desainnya Paul May yang brand lokal. Oke, kita sampingin dulu sepatunya. Gue mau bahas dikit boxnya. Biasa aja. Dan kayaknya bener perkiraan gue kemarin-kemarin ya, brand lokal itu lagi banyak ngembangin gimmick kasih hadiah dan bonus. Dimana Paul May ini bonusnya ada 3 macam. Yang pertama itu 2 stiker ya kayak gini. Yang gue suka tuh ini, kartu garansi. Katanya kalau kalian gak suka boleh balikin sepatunya. Salah ukuran boleh balikin sepatunya. Ini good job sih. Biasanya banyak banget merekan lokal yang paling anti balik-balikin kayak gini. Dan sekarang makin banyak merek lokal yang boleh garansi kalau nggak suka dibalikin sepatunya. Oke, good job ya. Seenggaknya buat kalian yang ngerasa kurang cocok ya setelah ngelihat desain yang ditiru sama Nike di sini, kalian bolehlah buat kembaliin. Sekarang kita akan fokus sama desain sepatunya. Ini jujur desainnya semuanya, everything about this shoe is Air Force One. Kita nggak bisa menafikan kalau semua yang kelihatan di sini ya bener-bener siluetnya Air Force One. Cuman minus whoosh-nya doang di sini. Nggak digugat gitu sama Nike, karena udah jelas ya siluetnya kayak gimana, modelnya kayak gimana. Gue nggak akan bahas terlalu banyak kali ya untuk stylingnya. Yang pasti gue cuma mau kritik satu, setahu gue Paul May itu punya banyak banget sepatu dan sepatu kulitnya. Sekilas gue lihat itu sebenarnya cukup cakep, tapi kenapa ada barang kayak gini di jualan mereka? Hey! Biar nggak panjang kali lebar, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Jadi dia, Paul May Denver. Waktu pertama kali gue lihat sepatunya datang, gue nggak bisa dapet jawaban kenapa Paul May bikin sepatu kayak gini. Setelah bongkar-bongkar pun, gue juga nggak paham. Apakah ini adalah strateginya Paul May untuk ngambil marketnya Nike, terutama Nike Air Force One, terkhusus buat orang-orang yang pengen dapet gaya-gaya Air Force One dengan harga terjangkau? Gue rasa kayaknya enggak juga deh, karena market itu kan banyak diisi sama barang-barang KW, barang-barang Cina. Dan akhirnya Paul May yang brand lokal itu punya disadvantage untuk bersaing dengan mereka-mereka itu di harga segitu. Kecuali barang mereka bukan barang. Untuk kualitas uppernya, jujur gue sangat mempertanyakan dari segi potongan pola-polanya. Karena memang pada akhirnya dia nggak jadi 100% mirip sama Air Force One. Kalian bisa lihat nih ya, si Paul May itu ngepotong bagian ujung sini, jadi tinggal sedikit gitu loh di two box areanya. Bagian ininya masih dapet lah siluetnya, tapi kalau kalian perhatiin bener-bener ini tuh lebih pendek daripada yang ada di sepatu-sepatunya Nike. Ya kalau ini cuma sekedar ngebedain doang, congratulations, kalian berhasil ngebedain. Tapi kalau bikin kesannya bagus, enggak, sorry, ini kesannya justru jadi kayak cheap kopinya dari Air Force One. Sorry itu saya. Belum lagi dari detail-detail yang gue temukan, kalau sepatu Paul May ini tuh banyak yang miss-nya dari segi kerapihan. Ya kita ngelihat sedikit aja ya, ini cuttingan-cuttingannya, aduh, ini potong polanya tuh bener-bener nggak rapih. Ngerjain itu kasar banget. Jahitan di dalam juga luar biasa, tidak rapihnya. Bahkan untuk finishing sole-nya pun, yang harusnya nih, sole itu kan dia nge-sourcing ya dari luar, itu juga nggak rapih. Ada apa ini Paul May? Gue yakin banget Paul May itu nggak mungkin bikin sole sendiri dengan harga segini dan size-nya Paul May gitu untuk produksi. Gue yakin banget dia nggak produksi sendiri nih soalnya, tapi ini juga nggak rapi. Kenapa? Apakah semua dikorbankan hanya demi bikin sepatu murah Paul May? Gue nggak tahu di situ. Tapi yang jelas ini semuanya kind of sih dari segi finishing ya. Kenapa gitu ya? Padahal zaman sekarang brand lokal yang murah itu pada udah rapi-rapi loh bikinnya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Kita terusin bahas kualitas material-materialnya. Untuk kualitas material uppernya, sekilas gitu ya, gua raba memang teksturnya udah agak mirip sama punyanya Air Force One. Tapi ini dari gua pegang aja, gua udah yakin ini kulit sintetis nih. Tapi bukan kulit sintetis yang bagus ya. Dan umurnya, durabilitasnya, bahan Air Force One, even yang pakai bahan sintetis, itu tetap akan lebih
lebih panjang daripada ini. Ya jelas sih ya, beda harganya juga signifikan banget kan. Dari pengetesan material kita, selain kita menemukan kalau seluruh permukaannya ini pakai kulit sintetis ya, ini semua materialnya bahannya sama ya. Kita tes satu panel aja dan udah kelihatan kebakar kayak gini sintetis. Dan selain itu, selain kita menemukan kalau ini kulit sintetis nih, kita juga membuat sebuah swatch baru di sini yang bikin tambah mirip gak sih? Ya oke lah ya, nggak apa-apa sih. Maksud gue halal-halal aja kok kalau kita mau ikutan gitu ya desainnya brand luar. Tapi please jangan konyol dan tetap diperhatiin dong kualitasnya. Kita ingat udah pernah ngetes dupe-nya Air Jordan kayak keluaran Hayden kemarin, dan Hayden tuh bikinnya rapi banget. Emang sih harganya juga 500-an, beda jauh nih sama Paul May. Tapi at least lakukanlah seperti itu kalau mau bikin dupe merek-merek luar gitu ya. Dan untuk di sini itu aduh banyak mehnya banget nih. Di sini juga nih gue akan ngekritik bagian lining dalamnya ya. Lining dalamnya itu sebenarnya oke-oke aja. Kelihatannya juga mirip sama punyanya Air Force One. Tapi jujur, pegangnya itu nggak seenak dan selembut punyanya Air Force One. Jadi ya mau nggak mau dipegang juga kelihatan dan kerasa murahnya gitu ya. Belum lagi bagian ininya nih. Ini gue jamin sepatu ini tuh breathability-nya bakal jelek banget dan bakal panas banget. Kenapa? Satu, ini kulit sintetis. Kulit sintetis jelas nggak breathable. Yang kedua, ini tuh ada bolong-bolong di bagian depan ini, tapi ini nggak tembus sampai lining. Ini bagian liningnya ada material kayak gini nih. Ini apa ya, kayak kulit sintetisnya lagi ya, atau kayak busa tipis gitu. Nah, ini nutup sempurna si lubang-lubang ini. Jadi meskipun kulitnya berlubang di atas, ini nggak ada breathability sama sekali. So ya, minusnya lagi panas. Jadi untuk material upper, ya gue akan kasih nilai 3 dari 10. Jujur-jujur aja, nggak ada yang spesial, nggak ada yang extraordinary dari sini. Next, kita akan masuk ke konstruksi, dimana konstruksi ini sebetulnya cukup proper. Kayak kita lihat nih. Jadi gue akan jelasin gimana mereka bikin sepatu. Ini upper ke bawah ya, terus ditutup sama ya bahan kayak cardboard gini lah ya. Nah si upper itu ketemu sama bahan material cardboard ini, dilem. Habis dilem, biasanya mereka jahitnya biasanya yang bagus dibikin trouble stitch. Kalau yang ini enggak, dijahit biasa aja. Terus setelah mereka dilem dan dijahit di sini, sepatu ini dimasukin ke kapsolnya ya. Kalian bisa lihat dijahit sekeliling. Khasnya dari Air Force One kayak begitu. Tapi ini juga nggak rapi gitu. Ya emang sih nggak semuanya kelihatan dari atas. Tapi sayangnya ini kelihatan jahitannya samping-samping ini. Sayang sekali gitu. Oke lah, bagian ininya bisa kita potong. Tapi kan kelihatan banget kalau ini tuh jahitannya miss gitu. Plus, gue menemukan kalau hampir tidak ada lem di solnya. Gue beginiin aja udah kebuka. Ada lem nggak? Oh ada. Nggak mungkin nggak dilem. Karena kalau nggak dilem ya nggak akan kuat jadinya. Tapi lemnya itu cuma dikasih di beberapa titik-titik tertentu aja. Biasanya sepatu yang pakai kapsul, itu di kapsolnya ini juga dilapis lem untuk memperkuat. Tapi ini nggak. Apakah Paul May sangat percaya diri dengan jahitannya? Atau memang mereka mau menghemat cost? Gue nggak ngerti di situ. Makanya gue bener-bener nggak paham. So, dari konstruksi, gue akan kasih nilai 4 dari 10. Sayang Paul May, bukan gara-gara nggak rapihnya aja. Kekurangan lemnya, dan gue juga nggak terlalu yakin sama kualitas jahitan kalian, ini gue drop signifikan banget nih buat poin konstruksinya. Karena ya gue yakin kok di harganya Paul May ini sebenarnya bisa bikin sepatu yang proper dengan lem yang proper, jahitan yang baik dan rapih. Tapi ini semua nggak dilakukan gitu sama Paul May. Sorry itu saya ya. Terakhir kita akan ngebahas si solnya sendiri. Soalnya ini yang bikin gue istighfar 3 kali sambil ngelus dada. Ini desain solnya Air Force One banget. Tapi mereka bukan pakai yang kualitasnya terbaik. Lekukan-lekukannya tipis banget. Ini umurnya pasti pendek, cepet nipisin, gripnya jelek. Apalagi ternyata pas gua bongkar kayak gini, ketebalan si kapsolnya itu ya tipis banget. Gue nyubit kulit aja lebih tebal daripada ini, gila. Tipis banget. Coba deh perhatiin bagian solnya ya. Ini, aduh, ada kotak ini buat apa? Buat logo, data, apa emboss apa? Tapi ini kotaknya nggak rapi banget. Ini garis-garisnya juga nggak rapi banget. Lingkarannya aja nggak bener-bener bulat. Ini gimana ceritanya ini? Buat solnya, buat gue off banget. Ini titik terparah dari si sepatu ini justru ternyata bukan di upper, tapi di solnya. Yang paling ngaco lagi, di kapsol mereka tuh kan ada kayak begini ya nih. Kalau kalian bisa lihat ya, titik-titik ini tuh buletan-buletan ininya kecermin dong di luar. Wah, ini udah nggak bener nih kalau menurut gue. Ini, aduh, gue pengen sopan gitu ya dengan bilang ini tuh 4 dari 10, tapi tetap aja itu terlalu sopan. Ya, gue akan kasih nilai 3 dari 10 buat sepatu ini. Untungnya itu semua
keselamatin sedikit lah sama insole-nya Paul May. Yang dimana insole-nya ini tuh jujur enak banget sih. Ini empuk di angka 9 di durometer itu betul-betul empuk sekali. Diinjeknya juga enak. Gue juga tetap akan ngekritik ini insole dipotongnya bener-bener nggak rapih banget. Kalian bisa lihat ya detail-detailnya si insole-nya dipotong dengan kurang rapi. Yang pingin gue kasih note ke kalian, coba kalian lihat deh, begitu insole-nya masuk ke dalam sepatunya Paul May pun, ini tuh tidak sempurna. Kayak sebenarnya ini nggak belong ke dalam sepatu ini. What happened Paul May? Apakah mereka punya vendor berbeda gitu untuk sepatu dengan insole-nya, kemudian mereka gabungkan jadinya nggak selaras? I don't know, gue nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti nih sama Paul May. Apalagi begitu gue lihat ini nih, cuttingan si insole-nya dan pas gue confirm juga dengan dalamnya, bentuk ukuran kakinya itu memanjang banget. Jadi case-nya, Paul May ini pakai shoe last yang biasa berada di pasaran dari kaki-kaki orang Eropa yang kurus-kurus panjang-panjang. Nah, si yang ini nih, ini tuh tidak menyesuaikan perubahan-perubahan skala-skala yang benar gitu ya. Jadi akhirnya cuma dipanjangin doang. Bener-bener cuma dipanjangin sentiannya doang. Misalnya 40 sama 41 beda panjangnya doang, lebarnya enggak. Dan itulah yang suka bikin sepatu kalian tuh bermasalah, terlalu ngejepit. Dan itu yang kejadian juga sama Paul May ini. Paul May ini akan jauh lebih ngejepit kaki kalian daripada punyanya Air Force One. Karena jujur ini lebih narrow daripada last yang dipakai sama Nike. Satu-satunya yang sangat baik menurut gue di sini adalah insole-nya. Bahkan gue mau kasih satu kategori khusus buat kasih penilaian khusus untuk insole-nya. Gue akan kasih 8 dari 10. Bener-bener enak banget, empuk banget. Akhirnya gue cuma akan kasih rating 4,75 buat sepatu ini. Dan jujur gue kurang merekomen sepatu ini karena sayang aja gitu. Save your money, nabung dulu. Mendingan up ke merek-merek lokal lain yang punya dupe-nya Air Force One kalau memang kalian pengen beli lokalan ya. Karena serius sangat-sangat sayang sekali kalau sampai kalian ngabisin uang di sepatu ini, even cuman 100-200 ribuan aja. Ya gimana ya, gue tidak menafikan kalau ada orang-orang yang tetap akan beli sepatu ini dan silakan aja. Tapi gue melihat banyak sekali problem di sepatu ini dan gue pun sebagai buyer ya, gue nggak punya uang banyak. Dan gue cuma bisa beli di harga 100-200 ribuan, and it's okay. Tapi di sana biasanya gue ada ekspektasi untuk bisa dapat seenggaknya worth of my money. Ya, uang gue cukup lah, uang gue sesuai lah dengan kualitas yang gue dapatkan. Ini enggak, bener-bener gue nggak merasakan passionnya Paul May sebagai seorang shoemaker di sini. Ini bener-bener kayak mereka, oke, asal aja jiplak sepatu, asal jadi bikin, masukin insole-nya, jebret, jual. Udah bener-bener asal aja, asal jadi, asal jualan. Itu feeling yang gue temuin di sepatu ini. Bener-bener luar biasa, Paul May. Pesan gue buat Paul May, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Kalian tuh layak bikin sepatu yang jauh lebih baik daripada ini. Dan buktiin sama gue, kirimin deh gue sepatu, gue akan potong buat kalian. Kalau kalian bisa bikin sepatu yang lebih baik daripada ini, gue akan review dengan jujur. Tapi seenggaknya, buat sepatu ini, Denver, enggak, sama sekali enggak. No pass dari gue. Oke, itu dia bedah sepatu kita kali ini, Paul May Denver. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu juga di bedah sepatu selanjutnya.